Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luluatul Funadah, mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai problematika guru di sekolah dalam perspektif supervisi pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas dan kepala sekolah bertindak sebagai supervisor mempunyai beberapa tanggung jawab, yaitu berkewajiban melaksanakan pembinaan administrasi sekolah yang bertujuan menciptakan situasi belajar mengajar menjadi lebih baik dan melaksanakan supervisi pendidikan, yaitu supervisi akademik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, supaya guru-guru termotivasi dalam menjalankan tugas-tugas dan mampu membimbing peserta didik menjadi lebih baik. Perkembangan supervisi dewasa ini lebih menekankan kepada upaya guru untuk mengembangkan kualitas pembelajarannya melalui pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Sehubungan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat dalam waktu yang sangat singkat, supervisi dengan jumlah yang sangat terbatas dan dengan kemampuan yang variatif sehingga tidak mampu melayani kebutuhan supervisi guru dalam jumlah yang besar. Problematika guru. Kepala sekolah diharapkan memahami dan mampu melaksanakan supervisi karena keterlibatan guru sangat besar mulai dari tahap perencanaan sampai dengan analisis keberhasilannya. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas guru adalah melalui proses pembelajaran, dan guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan secara terus-menerus agar dapat melaksanakan fungsinya secara profesional. Yang pertama, problematika dalam keterampilan mengajar. 1. Masalah dalam merumuskan tujuan pembelajaran. 2. Masalah dalam memilih metode pembelajaran. Yang ketiga, masalah dalam menggunakan sumber belajar. Yang keempat, masalah dalam merencanakan program pembelajaran. Yang kelima, masalah dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, masalah dalam merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu dalam proses KBM, kadang-kadang guru tidak memiliki tujuan yang jelas. Guru-guru mengajar hanya berdasarkan apa yang tertuang dalam teks. Tujuan hanya mencakup aspek kognitif saja. Begitu juga masih banyak guru yang belum merumuskan tujuan pembelajaran dengan baik. Yang kedua, masalah dalam memilih metode pembelajaran. Banyak metode yang bervariatif yang dapat dipilih oleh guru, tetapi guru belum mencoba mengkombinasikan beberapa metode untuk diterapkan dalam satu paket pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dalam menggunakan sumber belajar. Model pembelajaran yang konvensional hanya mengandalkan pada sumber belajar dari guru. Sumber belajar tidaklah hanya guru, ada banyak sumber yang dapat dimanfaatkan untuk pengalaman belajar. Sumber belajar dalam era digital seperti sekarang ini bisa dari mana saja. Yang keempat, masalah dalam merencanakan program pembelajaran. Program pengajaran hendaknya dikembangkan berdasarkan kurikulum dan ditulis dengan sistem dan format yang disepakati bersama oleh seluruh guru, sehingga memudahkan kepala sekolah untuk melakukan pengecekan dan penilaian. Yang kelima, masalah dalam perencanaan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Guru harus menyusun program dan alat evaluasi yang tepat yang sesuai dengan karakteristik siswanya. Yang kedua, problematika guru dalam motivasi kerja. Supervisor diharapkan mampu mendorong guru untuk meningkatkan kualitasnya dengan meningkatkan motivasi kerja, karena bagaimanapun motivasi kerja guru sangat berperan dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru dalam mengajar. Kelompok kami, kemudian saya akan melanjutkan mengenai membahas tentang problematika guru di sekolah dalam perspektif supervisi pendidikan. Materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Luluatul Funada, tadi sudah membahas mengenai problematika guru di sekolah, dan saya akan melanjutkan tentang problematika guru mengenai pembelajaran di kelas. Problematika yang dialami guru di sekolah itu ada beberapa problematika. Yang pertama yaitu problematika dalam keterampilan mengajar. Kemudian yang kedua itu ada problematika guru dalam motivasi kerja. Ketiga, problematika guru dalam kepuasan kerja. Dan saya akan membahas lanjutan dari rekan saya, Luluatul Funada, mengenai problematika guru dalam kepuasan kerja. Seorang kepala sekolah atau supervisor itu harus memahami problematika yang dialami oleh guru. Kemudian
ketika ditemukan sebuah problematika guru di dalam kepuasan kerja, ada beberapa langkah atau cara, kemudian arahan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah sebagai supervisor. Untuk problematika guru dalam kepuasan kerja, itu yang pertama, seorang supervisor atau kepala sekolah itu harus membantu guru yang belum berpengalaman atau guru baru dalam sekolah tersebut. Kemudian hal yang bisa dilakukan oleh seorang kepala sekolah atau supervisor kepada guru yang belum berpengalaman dan guru baru tersebut adalah tentunya memberikan arahan yang tepat. Dari arahan tersebut itu akan sangat membantu pertumbuhan bagi guru-guru baru. Kemudian problematika guru yang kedua, seorang supervisor harus selalu membantu guru yang berhalangan hadir. Jadi ketika ada guru yang izin ataupun berhalangan hadir ke sekolah, tentunya seorang kepala sekolah atau supervisor harus menggunakan teknik atau sistem yaitu adanya sistem guru piket. Jadi ketika ada guru yang berhalangan hadir, itu bisa digantikan secara otomatis oleh guru piket. Kemudian problematika guru yang ketiga yaitu membantu guru yang bekerja kurang efektif. Langkah yang harus dilakukan oleh supervisor atau kepala sekolah ketika menemukan guru yang cara kerjanya kurang efektif itu yang pertama adalah menganalisa kasus-kasus kelemahan yang dialami oleh guru tersebut. Kemudian dari kasus kelemahan guru tersebut, supervisor atau kepala sekolah harus melakukan pendekatan. Tentunya, analisa itu harus didasarkan pada fakta, kemudian data objektif di lapangan. Selanjutnya, D, yaitu membantu guru yang superior. Di setiap sekolah itu tentunya ada guru-guru superior. Biasanya guru superior ini adalah guru yang sudah lama bekerja di sekolah tersebut. Kemudian seorang supervisor atau kepala sekolah ketika menemukan guru superior, yaitu melakukan kunjungan terhadap guru superior tersebut, kemudian memberikan motivasi lebih. Dan dari motivasi itu tentunya bagi guru superior harus lebih meningkatkan profesi kerjanya dan untuk ditiru oleh guru-guru yang belum atau kurang berpengalaman. Kemudian problematika yang kelima yaitu membantu guru yang mempunyai kelemahan diri. Jadi supervisor ketika menemukan salah satu gurunya ada yang memiliki kelemahan pribadi, yaitu guru tersebut langkah yang paling pertama yang harus dilakukan kepala sekolah atau supervisor yaitu harus mengenal pribadi masing-masing guru. Kemudian setelah ditemukan kelemahan secara pribadi, tentunya ada pembinaan kepada guru tersebut dengan pendekatan secara personal. Kemudian yang keenam yaitu kepala sekolah harus membantu guru yang kurang rajin. Guru yang kurang rajin ini teknik yang harus diberikan yaitu memberikan bantuan. Jadi kepala sekolah atau supervisor itu tidak perlu sungkan untuk memberikan bantuan kepada guru yang kurang rajin. Kemudian dari bantuan itu bisa berupa hal yang bersifat membangun untuk guru yang kurang rajin tersebut. Jadi tentunya dengan teknik pendekatan secara pribadi juga. Kemudian yang ke-7 yaitu membantu guru yang kurang bergairah dalam bekerja. Yaitu seorang supervisor atau kepala sekolah harus selalu membawa mereka dalam suasana yang baru, jadi tidak kehilangan gairah ketika mengajar. Dan tentunya kegiatan-kegiatan tersebut harus dibarengi dengan motivasi kerja yang tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu membantu guru yang kurang demokratis. Seorang supervisor atau kepala sekolah itu harus selalu memberikan bantuan kepada guru yang kurang demokratis dan tentunya setelah diberikan bantuan harus diberikan motivasi yang lebih untuk meningkatkan profesionalitas kerjanya. Kemudian I, yaitu membantu guru yang selalu menentang. Tindakan atau kebijakan kepala sekolah itu tentunya ada pro dan kontra dari guru. Dan kepala sekolah harus segera menyadari bahwa adanya
kontra dari guru-guru atau ketidaksetujuan dari kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah atau supervisor. Dan langkah yang harus diambil yaitu kepala sekolah atau supervisor harus segera menyadari bahwa ada beberapa guru yang menentang kebijakan tersebut. Kemudian dari analisa tersebut, kepala sekolah harus berusaha untuk mengatasi masalah yang timbul dari guru-guru yang tidak sependapat atau menentang kebijakan tersebut. Problematika selanjutnya yaitu membantu guru yang terlalu lama bekerja. Jadi ketika ditemukan guru yang terlalu lama bekerja di sekolah, tentunya akan mengalami kejenuhan karena lama waktu bekerja. Kemudian seorang kepala sekolah itu harus memberikan pengertian bahwa guru yang sudah lama bekerja itu harus memiliki motivasi yang tinggi. Dan cara agar guru tersebut melakukan perubahan yaitu menyadari bahwa mereka harus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya. Dan ketika sudah mengalami perubahan sesuai dengan dan mengikuti perkembangan zaman itu, profesi akan semakin berkembang, profesionalitas akan semakin tumbuh. Kemudian selanjutnya yaitu kepala sekolah atau supervisor harus membantu guru yang kurang disiplin. Tentunya langkah yang diberikan oleh kepala sekolah atau supervisor itu memberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan. Kemudian setelah diberikan tugas dan tanggung jawab, apakah guru kurang disiplin itu sudah berubah? Kalau belum, harus diberikan bimbingan lanjutan dan pembinaan tentunya dengan melakukan pembinaan secara bijaksana. Seorang guru itu dikatakan profesional apabila memiliki profesionalitas kerja yang tinggi. Jadi guru profesional itu harus memahami profesinya dengan mengandalkan profesionalitasnya. Ketika profesionalisme itu tidak tergambar atau tercermin dari guru tersebut, karena guru tersebut kurang memahami makna profesional yang sesungguhnya. Profesionalisme itu tidak dapat dilakukan berdasarkan perasaan, kemauan, pendapat, atau semacamnya saja, tetapi benar-benar dilandasi oleh pengetahuan secara akademik. Jadi guru dikatakan profesional itu bukan hanya mulai dari merasa dirinya profesional atau mau berubah menjadi lebih profesional atau pendapatnya, tetapi harus dilandasi oleh pengetahuan secara akademik. Selain kemampuan guru secara profesional, itu ada kompetensi yang harus dikuasai oleh guru ketika mau menjadi seorang guru yang profesional. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional itu yaitu kompetensi pedagogik, kemudian yang kedua kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan keempat kompetensi sosial. Jadi guru dikatakan profesional apabila sudah memiliki, memahami, memaknai dari kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Selain memiliki kompetensi 4 tadi, itu ada kemampuan dasar guru yang harus dimiliki sehingga mampu seimbang untuk menjadi guru yang profesional. Kemampuan dasar guru itu yang pertama yaitu seorang guru harus menguasai landasan pendidikan. Kemudian selanjutnya, guru itu harus menguasai bahan ajar. Yang ketiga, kemampuan guru mengelola program belajar dan mengajar. Kemudian yang keempat, kemampuan mengelola kelas. Kelima, kemampuan mengelola interaksi belajar dan mengajar di dalam kelas. Kemudian F, kemampuan menilai hasil belajar siswanya. G, mengenali fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan. Kemudian H, memahami prinsip dari hasil pengajaran. I, mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan secara baik agar tercipta suatu pembelajaran yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami yang sudah disampaikan oleh Saudara Lulu dan saya tentang problematika guru dan perspektifnya. Apabila ada saran ataupun masukan, tentunya kami akan menerima untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami.